Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Impresa Sukma Melani, bisa dipanggil Impresa atau Sukma. Saya lahir di Blora 30 Mei 2002. Saat ini, saya sedang melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri Surakarta, mengambil program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 2. Di video kali ini, saya akan melaksanakan tugas storytelling about Perjanjian Giyanti untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa yang diampu oleh Bapak Zainal Anwar. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah kesepakatan VOC dengan pihak Mataram yang diwakili oleh Sultan Pakubuwono III dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Perjanjian ini ditanda tangani pada tanggal 13 Februari 1755 yang secara de facto dan de jure menandai berakhirnya Kerajaan Mataram. Pemberian nama Giyanti tersebut diambil dari tempat ditandatanganinya perjanjian tersebut, yaitu di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam perjanjian ini, Mataram dibagi menjadi dua wilayah, yakni mulai dari sebelah timur Kali Opak dikuasai oleh pewaris Mataram antara lain Sultan Pakubuwono III yang bertempat di Surakarta, dan wilayah barat kawasan Sultan Hamengkubuwono I yang bertempat di Yogyakarta. Awalnya, pada tanggal 10 September 1754, Harting bertolak dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi guna mengadakan suatu perundingan. Perundingan itu adalah tentang pembagian Mataram. Harting memberikan penawaran Mataram sebelah timur, tapi penawaran tersebut ditolak oleh pangeran. VOC mengusulkan supaya Mangkubumi jangan memakai gelar sultan dan menentukan daerah mana yang beliau kuasai. Pada tanggal 23 September 1754, Pangeran Mangkubumi memakai gelar sultan dan juga mendapatkan setengah kerajaan. Untuk pantai utara Jawa adalah kekuasaan VOC, dan pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III memberikan surat kepada Gubernur Jenderal VOC untuk persetujuan Gubernur Jawa serta Mangkubumi. Maka dari hasil perundingan itulah lahirlah Perundingan Giyanti atau Perjanjian Giyanti. Adapun dari isi Perjanjian Giyanti antara lain ada 9 pasal, yang terdiri dari pasal 2, dibuat kerjasama antara rakyat yang ada pada kekuasaan kumpeni dengan rakyat yang ada pada kesultanan. Pasal 3, sebelum Pepati Dalem dan para bupati melaksanakan tugasnya masing-masing, harus dilakukan sumpah setia terlebih dahulu pada kumpeni di tangan gubernur. Pasal 4, dalam pengangkatan serta pemberhentian Pepatih Dalem dan juga Bupati Sri Sultan harus mendapatkan persetujuan dari kumpeni. Pasal 5, Sri Sultan mengampuni bupati kepada selama peperangan lebih memihak kumpeni. Pasal 6, Sri Sultan tidak bisa menuntut atas Pulau Madura dan daerah pesisiran karena sudah diserahkan oleh Sri Sunan Pakubuwono nomor 2 kepada kumpeni pada tanggal 18 Mei 1746 dalam kontraknya. Untuk itu, kumpeni memberikan ganti rugi pada Sri Sultan sebesar 10.000 ril per tahunnya. Pasal 7, Sri Sultan akan memberi bantuan kepada Sri Sunan Pakubuwono III kalau sewaktu-waktu diperlukan. Sedangkan pasal 8, Sri Sultan berjanji menjual seluruh bahan-bahan makanan dengan harga tertentu pada kumpeni. Yang terakhir adalah pasal 9 yang berbunyi, Sri Sultan berjanji harus mentaati segala macam perjanjian yang telah pernah diadakan oleh Raja-Raja Mataram sebelumnya dengan kumpeni, khususnya perjanjian 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749. Dampak dari adanya perjanjian Giyanti adalah akan berlangsungnya kerusuhan. Hal tersebut dapat terjadi karena kelompok Raden Mas Said tidak ikut serta dalam perjanjian itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekeliruan pengucapan, kekeliruan tingkah laku. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.